Ikan dan berbagai jenis biota laut memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Papua, terutama di wilayah pesisir dan pulau seperti Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Selain untuk konsumsi, kekayaan biota laut di Teluk Wondama dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber ekonomi. Namun, ancaman mulai dirasakan masyarakat asli yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Di sejumlah tempat, masyarakat mengaku merasakan adanya perubahan. Ikan tidak lagi mudah didapat. Pada Juni 2025, tim Jubi mendatangi 4 kampung, mulai dari Sombokoro, Yopmeos, Aisandami, hingga Menarbu. Masyarakat menceritakan bagaimana perubahan yang terjadi dan upaya pemulihan ekosistem yang diterapkan dalam tradisi lokal. Sasi merupakan tradisi tentang aturan penangkapan ikan yang diterapkan hampir semua masyarakat Teluk Wondama. Mama Siti Nurhalima Munuari adalah salah satu perempuan asli kampung Sombokoro yang menjadi saksi hidup atas perubahan ekosistem laut di kampungnya. Perempuan yang akrab disapa Mama Nur ini bilang, biasanya pada saat Bamet, istilah warga untuk kondisi air laut yang sedang surut, para ibu dan anak-anak tinggal membawa tempat untuk mengisi ikan-ikan yang terdampar di pantai sekitar kampung. Jadi setelah sudah mati begini, ikan bobara main ke darat. Ikan kira, ikan oce sudah terdampar semua di atas, sama-sama ikan sako, ikan bobara semua naik di atas. Akhirnya mama, nenek saya kita kumpul isi saja tidak ada loyang, pakai karung, lokeng, isi. Setelah itu sudah bawa pulang di rumah sudah arnai. Nanti besok lagi sudah air turun, mulai lagi. Ikan bobara usir lagi, kita tangkap lagi. Isi kas masuk di loket, seperti itu. Perubahan ini mulai dirasakan Mama Nur, setidaknya pada tahun 2007, tepat di tahun kelahiran anaknya yang ke-14. Tapi sekarang kita sudah cucu cecen, sudah tidak ada. Tidak ada seperti itu. Kita dayung lagi, menyelam lagi. Tidak memancing. Ya, menjauh lagi. Sekarang ini kita cari ikan ini setengah mati. Ada nelong, ada mata kail, ada dayung perahu, baru bisa dapat. Perubahan juga dirasakan Cornelis Munuari, tetua adat kampung Sombokoro. Hasil taripan yang kami cari ini sangat minim betul, sangat susah. Satu malam kami pergi di atas 10 sampai 15 ekor kami miliki. Tapi tidak seperti yang tahun-tahun 2019 ke atas itu tidak ada. Kami muat dengan perahu banyak-banyak itu tidak ada. Hari-hari ini ke atas kalau kami mencari hanya di atas 10 ekor atau 15 ekor sudah kami pulang. Perubahan ini menggerakkan warga kampung menerapkan tradisi adat untuk menjaga melestarikan ekosistem lautnya. Umumnya orang menyebut sasi. Kalau dalam bahasa lokal, warga Sombokoro sebut sawora dan wate, yang berarti sumpah dan batas. Perubahan itu sekitar 2005. Itu sudah pindahan dari kampung lama ke lokasi baru di Papua ini. Jadi dengan pindahan itu ya membuat sekarang ini kan kurang dari mata pencarian harian terus, sehingga kami rasa diri bahwa harus kami membatasi. Dengan membatasi atau wate ini kami lakukan, mungkin kedepannya bisa bagus untuk anak-anak cucu kami. Itu yang kami lakukan hal itu. Di daerah Provinsi Wondama itu bahasa yang kami bisa keluarkan lewat membatasi sesuatu. Itu biasa bilang sawora atau wate.
itu bahasa hari-hari. Kalau sawora itu sumpah. Tapi wate itu batas. Dengan menerapkan sasi, mereka membuat batas kawasan laut yang dilarang dan yang boleh untuk mencari ikan dan biota laut lainnya. Jadi kami batasi cuma 3 kilo. 3 kilo ke daerah utara, 5 kilo ke daerah selatan. Daerah yang tidak boleh orang masuk mencari, baik masyarakat kampung juga. Nah, sedangkan kalau mencari keluar daripada batas titik koordinat yang kami sudah letakkan. Kalau di luar daripada itu mencari di barat atau di timur, itu kami batasi selama 3 tahun. Dengan wilayah mencari kami membatasi kalau ke tepian pantai dari Tubiran Karang lari 100 meter, jadi tidak bisa berlebihan. Jadi kami membatasi dari Tubiran Pantai Karang itu 100 meter kiri kanan, mulai dari utara, demikian juga selatan. Itu kami membatasi. Cornelis bilang, meskipun ada kawasan yang tidak masuk dalam sasi, namun warga sudah bersumpah tidak menggunakan cara-cara yang merusak dan menghancurkan biota laut dan ekosistem sekitarnya. Nah, waktu kami sasi kami larang tidak boleh pakai akar bore, tidak boleh pakai obat-obat racun-racun, mancing di laut tidak boleh pakai putas-putas yang sekarang mereka pedagang di Wasior, jual obat-obat putas banyak yang mereka pakai. Saya lihat itu. Jadi yang kami sangat jaga itu hal-hal begitu. Kampung berikutnya adalah Yopmeos di distrik Windesi. Dulunya kampung ini dikenal dengan nama Wamesa Timur. Kami buat sasi untuk perkembangan hasil laut yang semakin punah. Jadi kita juga turut melestarikan apa yang dibuat oleh Tuhan untuk kita manusia nikmati secara baik. Tantangan yang dihadapi kampung Yopmeos adalah penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom. Kalau memancing sebelah sini saja, jangan sampai di sebelah sini. Ya, jadi dampak dari bom itu karena merusak karang yang ada dengan ikan-ikan yang ada sudah jarang untuk masuk di situ. Dan karang-karang ada yang sudah pecah, sudah bongkar karena lewat bom. Ancaman lain adalah aktivitas bagan yang rata-rata dimiliki pengusaha dari luar Papua. Melkion bilang, cara kerja bagan berpotensi menghancurkan rumah-rumah ikan seperti karang, dan itu membuat warga susah mendapatkan ikan dengan cara tradisional. Karena kami ini manual. Ya, Alatnya manual. ya alatnya manual. Ya, dorang pakai alat canggih. Ada yang bisa dayung saja, terus pakai nelong biasa saja, tapi dorang itu kan pakai alat. Ya, itu merupakan ancaman. Nah, kemudian dengan adanya mereka jatuhkan ini, dorang punya sau atau jangkar yang ada. Kalau angin begitu keras, jangkar juga bisa mengakibatkan terumbu karang juga terangkat, merusak. Jangkar-jangkar ini bagan bukan kecil, besar, baru panjang hampir berapa depa itu. Kami lihat sendiri waktu dorong mau kasih turun itu, kami ke sana lihat. Seperti itu. Jangkarnya besar sekali, pakai kayu cuma dia macam bentuk kapal pun punya jangkar. Dia harus kena di karang yang kuat. Kalau karang-karang kecil bisa patah-patah. Nah itu, dia merusak karang yang justru itu kita bicara juga, tapi dari dinas kita macam tidak punya pemikiran, artinya tidak bisa kontrol itu juga. Itu merusak. Dan aturan untuk mereka bagan-bagan berlabuh itu harus berapa mil jauh dari itu. Iya, kasih masyarakat bisa
bisa mencari, karena apalagi ini orang pulau ini punya kehidupan dari makan laut. Kalau karang semakin rusak kan dia semakin jarang, dia akan pindah. Karena karang itu sudah ya ikan berlindung. Masyarakat Kampung Yopmeos menerapkan sasi berdasarkan pembagian tempat, yakni di sisi utara Pulau Yopmeos. Bagan yang ditemukan kepala kampung tadi masuk dalam kawasan sasi atau areal terlarang untuk penangkapan ikan. Kemudian, tempat yang dibolehkan untuk menangkap ikan di sisi selatan pulau. Kampung berikutnya adalah Asian Dami di distrik Teluk Duari. Nah, jadi ikan-ikan ini makin lama kita lihat sudah kurang. Nah, sehingga ikan yang kurang itu yang kita ini tutup, maksudnya larang supaya dia berkembang. Dia berkembang dulu, sudah banyak baru kita buka lagi untuk masyarakat mencari begitu. Tonci adalah pemuda kampung Asian Dami yang juga penggerak kampung swasta. Berangkat dari keresahan yang sama tahun 2020, masyarakat kampung Asian Dami membentuk panitia sasi dan memilihnya sebagai ketua. Di kampung Asian Dami, masyarakat menyebut Kadup. Ya, untuk ini sasi laut nih ada beberapa biota yang dilindungi. Salah satu kima, terus ada dugon, terus penyu, terus ada ikan-ikan Napoleon. Nah, terus ada ikan aibam yang itu juga salah satu dari penghancur karang untuk menjadi pasir. Jadi tempat yang di Sasi itu Pulau Numamuram dan lokasi homestay. Nah, lokasi homestay ini kita sasi supaya pengunjung atau orang tamu wisatawan yang datang ke berwisata di homestay bisa lihat biota salah satu ikan-ikan, bisa menyatu dengan itu para tamu. Nah, itu yang kami dari kelompok ini ambil kebijakan bagaimana untuk kami tutup sasi supaya kami punya spot-spot ini terjaga. Aduh, saya rekamkan tidaknya. Untuk menjalankan sasi, masyarakat melibatkan 3 pihak yang disebut 3 tungku, yakni adat, gereja, dan pemerintah. Di kampung Asian Dami, proses sasi dibuka oleh tetua adat Oto Busayor. Saya bikin doa di Pulau Numamuram, terus jelaskan di bahasa Indonesia buat orang yang dari Wasior. Orang dengar dulu, baru saya berbahasa dan bahasa adat. Penutupan itu saya bilang, saya tutup tempat ini dengan matahari, gunung-gunung, lautan, pasir, burung-burung jadi saksi. Dalam bahasa itu saya bilang siaria, bondire yafa, kain di neman sia-siafa, niosirine, sering dua ya, ada saksi. Iya, iya. Waktu itu saya pegang biagaru yang saya lepas. Yang kedua itu yang saya buka itu, saya pegang taripan saya silakan buat pendeta. Taripan dengan udan. Kampung keempat yang didatangi tim Jubi adalah Kampung Menarbu. Mayoritas warga tinggal di rumah-rumah berlabu. Pemandangan menarik yang bisa dilihat di sini adalah ikan-ikan yang asyik bermain di kolong rumah dan kolong jembatan kampung. Tidak dimakan, itu biasa aja. Kalau mau makan cari di luar saja, di sebelah sana sini, di dalam kampung tidak makan, tidak mancing, ikan juga tidak dikonsumsi. Seperti ini masih masyarakat masih piara. Kasih makan di tangan juga bisa ada yang turun ke bawah kasih makan di tangan bisa. Dia makan di tangan. Kenapa tidak buat konsumsi yang dekat-dekat sini, Mama? Tidak. Ini termasuk sasi. Jadi sudah terbiasa dengan masyarakat untuk kasih makan di tangan, jadi tidak dilarang untuk makan yang di dalam kampung. Yang makan dari keluar. Kekeron, ada ikan samanda, ada ikan itu
kan sumpit yang ada bola-bola kayak itu, ada jalan di bawah kolong. Pokoknya ikan apa saja, Boranu juga masuk di bawah kolong. Kampari bisa makan, tapi macam sudah bersahabat dengan orang di kampung. Jadi mau makan tapi macam merasa kasihan kayak begitu, karena sudah biasa berapa tahun di kampung, tidak bisa makan. Mantan Kepala Kampung Menarbu, Yosias Menarbu mengatakan terakhir kali sasi atau kadup diterapkan pada tahun 2018 dan kini mereka berencana untuk kembali menerapkan sasi karena mendapatkan banyak manfaat. Masyarakat kita semua jaga, lindungi tempat atau wilayah yang disasi. Awalnya 2 tahun dari 2018-19, 2020 dibuka karena masyarakat paham bahwa tujuan dari sasi itu nampak. Awalnya ikan tidak bisa untuk bersahabat dengan manusia, artinya masyarakat kalau mendekati ikan hilang atau ikan lari. Tapi ketika sasi mulai awalnya 2 tahun, masyarakat melihat bahwa hasil sasi itu nampak. Masyarakat bisa kasih makan ikan dengan telapak tangan, berarti masyarakat merasa bahwa sasi itu bermanfaat. Ada hasil dari sasi, sehingga dibuka dan sebelum ditutup kita buat pertemuan dengan masyarakat lagi. Meski sasi sedang dibuka, namun ada jenis-jenis biota laut tertentu tetap ditetapkan sebagai jenis yang disasi. Ya, jenis-jenis yang disasi, biota laut, dugon, penyu, udang, keripan, kima, karang. Karang artinya karang tidak bisa kita merusak ya. Biota atau satwa, burung, kuskus, sama burung sama kuskus pohonnya, cuma itu. Jadi mungkin ini biota-biota ini, biota atau satwa itu memang kesepakatan dari masyarakat, karena tidak mungkin kami tim sasi dan juga tim monitoring kita yang mengambil tindakan atau yang sendiri yang sepakat untuk melakukan pele atau kadup ini. Saat ini sasi sedang diterapkan di beberapa kampung dan pulau di Teluk Wondama untuk tujuan tertentu, yaitu penyambutan acara gereja memperingati 100 tahun Aitu Meri atau Tahun Peradaban Orang Papua yang akan diperingati pada 25 Oktober 2025 mendatang. Hari Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025, hambamu Pendeta Doce Rahakbau bersama-sama seluruh persekutuan Jemaat Sion Menarbu dan Kampung Menarbu, kami hendak memohon berkat pengasihan Allah atas peristiwa sasi, penutupan sebagian wilayah seperti yang sudah ditentukan batas-batasnya. Kiranya Roh Kudus, pencipta alam semesta, mendengar semua yang telah kami sampaikan hari ini, kekal selama-lamanya. Amin.